warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian di sana? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zayu Wilis Eka Mareni. Di sini, di dalam video ini, saya akan berkolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasi di semester 6 ini, yaitu dengan Bapak Abdurrahman, di mana kami akan membahas tentang bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan vokasi. Nah, adanya pembuatan video ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan vokasional. Yang kedua, mengetahui jenjang dan jenis pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu menjabarkan contoh dari jenjang pendidikan vokasi secara rinci. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan vokasi, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari pendidikan vokasi terlebih dahulu. Apa sih pendidikan vokasi? Menurut Evan dan Edwin, pendidikan vokasi ini merupakan sebuah bagian dari pendidikan yang mana pendidikan ini untuk mempersiapkan individu di dalam suatu keahlian atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu bentuk pendidikan vokasional. Di sini ada 6 bentuk. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan praktis. Yang keempat, afeksi. Yang kelima, kompetensi. Dan yang terakhir, keterampilan. Berikutnya yaitu jenis-jenis pendidikan vokasional ada 4. Yang pertama SMK, yang kedua perguruan tinggi atau politeknik, ketiga lembaga kursus atau pelatihan, yang terakhir itu ada organisasi profesi. Nah, data jenis-jenis pendidikan vokasional di Indonesia. Yang pertama, di SMK, menurut data pokok di SMK, secara keseluruhan itu SMK berjumlah 14.379, terdiri dari SMK swasta berjumlah 10.734 dan SMK negeri berjumlah 3.645 di seluruh Indonesia, dengan siswa berjumlah 5.096.212 siswa dan tenaga pendidik berjumlah 292.014 orang. Contoh SMK di Indonesia yaitu SMK Telkom Malang, ada SMK 5 Surabaya, SMK Mikael, dan lain-lain. Data yang kedua yaitu data perguruan tinggi sekolah vokasi yang ada di Indonesia menurut Vokasi Kemendikbud, yang terdiri dari 1.365 lembaga pendidikan, diantaranya 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik. Nah, di sini ada contoh. Terdapat sekolah vokasi UGM, yang kedua ini adalah Polinema Teknik Malang, dan yang terakhir sekolah vokasi UNS. Yang ketiga yaitu lembaga kursus yang ada di Indonesia. Menurut berita di Solo Post, jumlah lembaga kursus di Indonesia yang legal atau terdaftar di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal atau PNFI, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemendiknas mencapai 14.005 lembaga. Nah, di sini saya mencontohkan yaitu pelatihan teknik listrik. Yang kedua itu ada kursus dan pelatihan bahasa Inggris atau bimbingan belajar. Dan yang terakhir ini yaitu pelatihan lembaga pelatihan kerja LPK yang ada di Sidoarjo. Dan yang terakhir yaitu organisasi profesi. Nah, menurut Ristek Dikti, organisasi profesi yaitu sebuah lembaga penunjang yang merupakan wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di Indonesia ini ada beberapa organisasi profesi yang meliputi PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia, ada IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, ada IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia, dan yang terakhir ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Nah, berikut merupakan gambar
logo lembaga-lembaga organisasi profesi yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu jenjang pendidikan vokasional. Yang pertama, jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, biasanya di SMK terbagi menjadi beberapa pilihan kejuruan. Yang pertama, yaitu biasanya ada teknik elektronika, tata busana, akuntansi, tata boga, teknik otomotif, dan lain-lain. Dan di SMK ini dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan vokasional di perguruan tinggi dan politeknik, yaitu terdapat D1, D2, D3, dan D4. Biasanya contohnya itu terdapat beberapa jurusan yaitu D3 Kebidanan, D3 Akuntansi, D3 Teknik Sipil, D4 Informatika, dan lain-lain. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rohman.
Di dalam video pembelajaran ini juga kami menyiapkan refleksi dan LKPD pembelajaran atau lembar kerja peserta didik, di mana kami menyiapkan Google Classroom, dan refleksi Google Classroom-nya akan dicantumkan di dalam deskripsi linknya, dan refleksinya akan juga dicantumkan link Google Form-nya. Begitu kalian akan masuk ke Google Classroom dan mengerjakan beberapa pertanyaan pada Google Form. Dan yang terakhir, video pembelajaran ini dibuat secara kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa semester 6 mata kuliah Pendidikan Vokasi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Februari-Juni 2021 untuk memenuhi tugas tengah semester. Sekian video pembelajaran ini yang kami buat. Semoga kalian mendapatkan manfaat dan tambahan ilmu tentang bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan vokasional yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.